Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Dzurriyyatul Ma'had Miftahul Ulum, yang saya muliakan para asatidz dan tamu-tamu undangan, terutama wali santri anak-anak kelas 6. Alhamdulillah, pada pagi hari ini berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersilaturahim, dapat mengadakan acara rutinan, acara yudisium santri akhir kelas 6. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh doa, mudah-mudahan kita semuanya kelak di hari kiamat dikumpulkan di bawah bendera beliau, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan termasuk golongan yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengingat karena ini hari Jumat, maka saya ngomongnya akan panjang lebar. Tidak akan panjang lebar. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini pengumuman mungkin ya. Jadi mohon maaf, air yang diminum sama Bapak ini bukan air yang dari samping tempat wudhu, Pak. Ini nggak pakai label karena kehabisan label. Karena ini air pesantren namanya Maumu, dan air ini pH 10, Pak. Insya Allah pH 10 sekelas Milagros. Ini buat kesehatan bisa. Cuma karena habis labelnya maka nggak pakai label, karena kami telah memproduksi 2.500 botol air. Itu air sehat sekali insya Allah. Jangan dikira air dari keran, bukan dari samping sini, bukan. Ini juga air bagus insya Allah. Alhamdulillah, anak-anak Bapak ini yang sekarang sudah diwisuda ini melalui proses ujian panjang. Bahkan ujian kelas 6 bukan hanya terletak pada ujian tulis dan ujian lisan yang memakan waktu hampir 2 mingguan lebih. Bukan hanya itu, ujian mereka ini sudah berlangsung 6 tahun yang lalu. Selama 24 jam mereka diuji, diayak seperti pasir, diayak. Tahun awal mereka masuk ke sini kelas 1 itu diperkirakan kalau tidak salah hampir 200-an santri kelas 6, yang sekarang hanya tinggal 60 orang saja. Subhanallah, ini luar biasa. Diayak kelas 1 merojol, diayak lagi sampai kelas 6. Jadi walaupun nanti tadi dibacakan nilainya 4, sekian, 5, sekian, itu hanya nilai pelajaran. Sebenarnya ujian sudah berlangsung 6 tahun yang lalu. Mereka selesai sampai kelas 6 itu sudah merupakan sebuah kelulusan yang luar biasa. Harus bangun jam 4, harus sholat jamaah, yang tidak jamaah dihukum, harus berusaha memakai bahasa Arab, bahasa Inggris, yang memakai bahasa Jawa dihukum. Luar biasa. Harus tepat waktu, harus berpakaian rapi, dan itu merupakan sebuah kegiatan, sebuah disiplin agar anak-anak Bapak Ibu ini menjadi anak-anak yang militan, yang handal, yang siap pakai. Makanya walaupun nilainya cuma 4, sekian atau makbul bin syartin, insya Allah nilai mentalnya sudah lulus. Ini yang terpenting, nilai akhlaknya sudah lulus, karena mereka sudah 6 tahun dan ini sudah memulai proses ujian yang sangat panjang. Ada sebuah cerita. Ini untuk motivasi kepada anak-anak yang belum sampai selesai. Ini motivasi juga untuk orang tua. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ada salah seorang ahli maksiat, seluruh bentuk kemaksiatan
sudah dia lakukan. Dia meninggal dunia. Begitu di alam kubur mau disiksa, di saat yang sama anaknya di dunia sedang belajar Al-Quran. Begitu anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, begitu mau disiksa, itu oleh malaikat siksa dihentikan. Kenapa? Karena berkahnya anak membaca dan belajar Al-Quran. Anak-anak Bapak di sini bukan hanya belajar Al-Quran, belajar banyak, ya Al-Qurannya, ya tafsirnya, ya hadisnya, ya fikihnya. Jadi keberadaan anak-anak Bapak di pesantren ini merupakan sebuah sebab terbebasnya dosa-dosa orang tua yang sudah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, bagi orang tua yang masih ada, ini merupakan sebab terbukanya pintu keberkahan. Pintu keberkahan. Apa yang paling utama? Yang paling utama adalah doa anak-anak Bapak yang di pesantren. Doa orang yang sedang mencari ilmu itu Pak dikabulkan. Kami di sini alhamdulillah bisa membangun bangunan seperti ini yang sudah selesai di baliknya. Ini belum selesai ini. Sengaja ini tidak saya tutup. Temboknya terlihat batanya. Artinya kan apa maksudnya? Kan masih perlu bantuan lagi. Ini berkat doa-doa anak-anak. Maaf kalau kita lihat Pak, kalau kita lihat Bapak sudah tahu di sini berapa per bulan? Per bulan itu 400.000. Makan 3 kali, makan sak warga. Untuk makan 270. Sisanya untuk kegiatan, ya untuk listrik, untuk pemeliharaan asrama, untuk macam-macam. Untuk gaji guru. 270 makan 3 kali. Selama makan 1 bulan 90 kali. Berarti setiap makan hanya 3.000. Menunya apa di sini? Ada ayam, ada endog. Kalau enggak endog ada telur. Telur endog, masya Allah. Ayam, chicken, dajajah. Waduh, luar biasa. Rumah makan mana Pak? Rumah makan mana di luar yang 3.000 bisa pakai ayam. Itu pun bisa nambah. Inilah keberkahan. Inilah keberkahan. Karena doa para santri itulah kita berkah. Alhamdulillah para guru-guru kita bisa memberikan makan. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi kalau bukan karena doa para santri inilah pondok ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu para bapak-bapak, para ibu, para santri jangan bosan-bosan untuk mendoakan pondok ini. Selanjutnya bahwa yang sering saya sampaikan tiap tahun, kami ini atas nama pengasuh, atas nama seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ulum dan seluruh para guru, mohon maaf kepada anak-anakku kelas 6 yang sekarang di wisuda apabila ada hak-hak kalian yang kami makan, yang kami ambil. Kepada para bapak, para ibu, para anak-anak sekalian, kami mohon maaf, mohon ridho ikhlasnya. Mohon ridho ikhlasnya, dan apabila kami selama mendidik mungkin salah, kami juga manusia biasa, mohon dimaafkan. Sehingga kami semuanya sebagai manusia mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Di pondok ini ada pengabdian. Nah ini. Di pondok ini selama pertama kali mengeluarkan alumni, kita adakan pengabdian. Entah mengabdi di pondok ini atau di tempat yang lain. Dan pengabdian itu tugasnya macam-macam. Ada sebagai supir, ada sebagai bagian komputer, petugas dapur, petugas sarpras, sarana dan prasarana, petugas DKN, petugas bahasa, bagian keuangan, dengan berbagai macam bentuk kegiatan, berbagai macam bentuk tugas. Apa tujuannya? Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa innama yunalu al-ilmu bidzulli wal khidmah. Ilmu itu didapat hanya dengan zul, hanya dengan prihatin dan khidmah. Anak bapak ibu ini sudah prihatin selama 6 tahun yang lalu. Seenak-enaknya di pondok Pak, masih enakan di rumah.
Di sini serba puasa. Puasa enggak boleh bawa HP. Puasa enggak boleh lihat televisi. Puasa tidak boleh keluar pondok tanpa izin. Puasa tidak boleh pulang sembarangan. Banyak peraturan. Dan ini puasa semuanya. Dan ini prihatin. Coba Pak, jam 4, jam setengah 4 kira-kira, atau jam 4 lah. Situ sing enak itu bangun apa tidur Pak? Tidur. Apalagi ketika hujan lebat. Jam 4 begitu adzan, bukan malah bangun, malah ngerungkal, narik bantal, narik selimut. Di pondok tidak. Di pondok jam 4 mau tidak mau, capek tidak capek harus bangun. Dan ini prihatin. Ini prihatin semuanya. Harus bangun jam 4, harus baca Quran, harus menghafalkan pelajaran, harus berdisiplin, harus sak mampunya berbahasa Arab, Inggris, kalau tidak dihukum. Masya Allah, ini prihatin semuanya. Nah, yang kedua adalah dengan khidmah. Khidmah inilah yang kelak, khidmah dan prihatin inilah yang bisa mengangkat derajat seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada khidmah? Karena untuk menguatkan mental para santri. Mental santri nambah kuat dengan pengabdian. Dia bisa menghadapi masyarakat, bisa menghadapi santri, bahkan santri yang pendiam pun kalau sudah khidmah dia harus bisa ngomong. Kenapa? Karena dia bisa harus ngomong di depan santri, karena dia seorang pengajar, harus bisa ngomong. Makanya ini sangat baik sekali. Yang ketiga, kenapa harus ada khidmah? Ini untuk menanamkan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pesantrennya, terhadap kewajibannya, dan terhadap yang lainnya. Untuk penanaman tanggung jawab. Selanjutnya, kenapa ada khidmah? Karena untuk melaksanakan perintah Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, share kepada yang lain walaupun satu ayat. Walaupun cuma bisa kulhu, cuma bisa inna a'tayna, sebarkan sama yang lain. Sebarkan. Makanya tiap tahun di sini tidak berkurang yang minta pengabdian. Tiap tahun selalu bertambah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kenapa ada pengabdian? Ini merupakan evaluasi buat kami. Bagaimana santri setelah keluar, dia mampu apa tidak menghadapi masyarakat, mampu apa tidak mengajar, mampu apa dia melaksanakan tugas. Itu untuk evaluasi buat kita. Dan yang terakhir adalah untuk mematangkan ilmu. Ini diantara salah satu sebab kenapa harus ada pengabdian. Cuma kami mohon maaf kepada para kepala-kepala lembaga di luar Miftahul Ulum yang meminta guru-guru pengabdian. Tahun ini kami hanya memiliki 60 santri pengabdian Pak, 60 orang saja. Kami ini di sini membutuhkan lebih dari 40 orang, lebih dari 40 orang untuk pengabdi di sini saja, putra putri. Tahun ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada 6 lembaga yang tidak dapat tercover oleh pengabdian ini. Ada 6 lembaga yang tidak bisa berikan, yang tidak kami berikan, kami belum bisa memberikan pengabdian karena memang keterbatasan. Ada 5 lembaga. Nah, baiklah. Yang terakhir kepada anak-anakku, walaupun kalian sudah diwisuda, ingat, bukan berarti selesai semuanya. Tidak ada jamaah. Wayo janganlah kholas takharuji ahlang. Orang usah jamaah masih surat jamaah baca bocah. Enggak, tetap jamaah itu merupakan vitamin, bro. Merupakan vitamin jamaah itu. Merupakan vitamin buat jiwa, vitamin buat kesehatan. Teruskan. Masa kan kholas alumni masih kon jamaah saja, tetap jamaah, tetap berdisiplin, tetap memegang akhlakul karimah sebagaimana biasalah. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan kita sehari-hari. Tetap belajar, apalagi belajar karena hakikatut ta'lim hiya ta'allum. Hakikat belajar, hakikat mengajar adalah belajar. Jangan mentang-mentang guru nggak mau belajar, justru karena sudah jadi guru harus benar-benar belajar. Jangan bosan untuk belajar kembali, membuka-buka kitabnya lagi, dipelajari lagi, biar makin menambah keilmuannya. Baiklah, yang terakhir
kami akan membacakan tempat-tempat pengabdian kepada para bapak, para ibu, dimohon untuk menerima apa adanya. Ini yang terbaik. Kami ini menyusun ini Pak berhari-hari, melihat keadaan anak, idih kok bacakan seperti ini, wah nggak pas ini, jangan di sana, harus di sini aja, seperti itu. Itu melalui proses. Bis ditulis ternyata setelah 3 hari beda lagi, tak rubah lagi. Jadi ini sudah istihad kami, ini yang terbaik insya Allah. Insya Allah kami lebih tahu tentang anak bapak daripada bapak sendiri. Insya Allah. Dulu pernah ada Pak, mungkin sering saya ceritakan, ada anak di sini, ngabdinya di sini, ternyata dia sering nganggur. Memang nggak ada jam ngajar. Saya lihat tidur lagi. Besok tak lihat tidur lagi. Akhirnya saya undang, Ustadz, nanti semester kedua antum saya kirim. Gimana? Ke Banten. Siap Ustadz? Siap. Akhirnya saya kirim di Banten. Setelah sampai Banten malah belum pernah tidur Pak. Dia yang ngajar bahasa Arab, dia yang ngajar bahasa Inggris, ngajar pramuka, ngajar silat, nyusun jadwal para guru, sampai belum pernah tidur, sampai jadi orang sana, sampai dapat istri orang Banten. Itu pernah terjadi seperti itu. Jadi makanya kami ini menyusun ini, insya Allah yang terbaik buat anak-anak bapak. Insya Allah yang penting terima apa adanya. Ini merupakan cara kami agar anak bapak, anak ibu bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asnok ya, nok mana ya? Nok, nang, terima apa adanya ya. Sekali lagi kami mohon maaf kepada 5 lembaga ini, 6 lembaga mungkin yang belum bisa kami berikan dengan tenaga pengabdiannya. Karena memang kami sangat membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan pertama yang pengabdian di Miftahul Ulum Pusat di sini. Banyak sekali ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut namanya dimohon berdiri. Ananda Aminuddin Sumedang. Ya, turut duduk cukup. Ananda Muhammad Aik Shibromilisi, Raja Singa. Cukup. Ananda Kurniawan Tugu Lelea. Ananda Junaidi Bongas. Ananda Muhammad Fadlan Aulia Rahman Anjatan. Ananda Muhammad Faqih Zamzami Ploskrep Trisi. Ananda Diki Wahyudin Jatimunggul Trisi. Al Habib Salahuddin Ba'bud Cirebon. Ini orang paling ganteng ya Pak di kelas 6. Jare batur-bature. Selanjutnya Ananda Al-Divo Fajrul Hakiki Cikedung. Ananda Akbar Rizki Kandang Haur. Ananda Hendang Suryana Gabuswetan. Ananda Muhammad Hilmi Rahman Gabuswetan. Ananda Rizki Gunawan Sukra. Nah ini Pak, ini anak yang membuat background di sana ini Pak. Yang membuat background ini orangnya ini. Kalau mau buat di rumah silakan. Per meter 30.000. Kok bagi loro ya, bagi dua kok. Ijelis. Karena banyak yang nanya, Buya, yang gambar siapa? Ya ini orangnya ini. Silakan yang mau kontak silakan. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Nah. Itu per meter 30.000. Kok bagi loro. Selanjutnya Ananda Khalis Abdullah Sukra. Ananda Isneni Raja Singa. Ananda Jamaluddin Loyang Losarang afwan. Ananda Abdul Muiz Patrol. Untuk putri Ananda Naifah Ariqo Izdihar Eretan. Ananda Nur Jamila Oktaviani Cikedung. Ananda Salwa Kamilah Cikedung. Ananda Nilastri Gabuswetan. Ananda Cindi Ikasari Raja Iyang. Ananda Ni'matun Nasihah Raja Singa. Ananda Dewi Komarasari Anjatan. Ananda Diana Ulfah Raja Singa.
Ananda Khair Rois Naradewi Subang, Ananda Lili Aulia Raja Singa, Ananda Lilik Nadirah Anjatan, Ananda Nadiatus Salihah Jati Bunggul Trisi, Ananda Nazilatul Fahmi Indramayu, Ananda Nining Parida Subang, Ananda Nur Alfianti Subang, Ananda Nurul Atina Syamkroya, Ananda Feni Cantika Plosukrap Trisi, Ananda Zakiyah Indramayu, Ananda Citra Nur Islahi Kandang Haur, Ananda Nur Afrilian Ifami Sukra, Ananda Sarmila Cikedung, Ananda Sinta Nuriyah Subang, Ananda Siskasari Hargelis, Ananda Sofiatun Nufus Kroya, Ananda Yuni Anggraini. Kita jalannya jelangka, nanti habis ini tenang. Selanjutnya Pondok Pesantren Terpadu Al-Mukmin Pandeglang Banten, Ananda Aji Maulana Bekasi, Ananda Yeni Yulianti Banten, Ananda Zahratus Syamsiah Sutra, Yayasan Nurul Huda Cikedung Kidul, pengasuh Kiai Haji Zainuddin. Pertama, Ananda Bukhari Ahmad Saifullah Tugu Lelea. Ya, duduk. Awas, Ananda Bukhari jangan sering-sering pulang. Ya. Awas, Pak Zainuddin nggak bakal pulang, sunat Mindo bayang. Yang kedua, Ananda Imam Hadi Fathur Rahman Losarang, Yayasan Darun Nizam Tangerang Banten. Satu, ini mintanya 4 Pak. 4 itu 2 putra 2 putri, kami nggak ada, adanya putri aja. Ananda Nelly Melinda Gabuswetan, Ananda Evi Nafila Khairiyah Anjatan. Ini yang baru, ini sebuah pesantren yang dibina oleh seorang jaksa yang sekarang kerjanya di Medan. Ini pesantren sudah berumur sekitar 6 tahunan, tempatnya di daerah Indramayu. Ini butuhnya 4. Kita kehabisan sehingga kita mengambil dari alumni tahun kemarin. Pertama, Ananda Ustadz Khalil Raja Singa, ini alumni tahun kemarin. Yang kedua, Ananda Ali Akbar Kandang Haur, Ananda Rita Cahyani Bongas, Ananda Novelia Isni Fajrin Bekasi. Selanjutnya di pesantren Tahfidzul Quran Al-Quraniyah Karangampel, Ananda Imas Masyitoh. Selanjutnya Yayasan Miftahul Ma'arif Raja Singa Demak. Nah, bukan Demak Jawa Tengah Pak, Demak depan makam Raja Singa. Ananda Riko Erlangga Tugu, Ananda Zikri Ramadan Raja Singa. Selanjutnya Yayasan Hidayatus Salam Suka Selamat. Ini yang punya adalah Pak Kuwu, alumni sini, Kuwu Mansur. Minta 2 putri. Pertama, Ananda Hana Febri Carkawan Hargelis, sama-sama anaknya aku, ini juga anaknya aku ini. Yang kedua, Ananda Dede Ivana Sutra. Nah, selanjutnya ini Riau. Ini sebenarnya membutuhkan banyak guru, Pak. Kalau ada 3 putra 3 putri, kita nggak ada. Akhirnya mengirim putri saja. Nanti akan dijemput pakai pesawat tapi pakai terjun payung tentunya.
Yayasan Ya Husna Ya Riau Ananda Lailatul Qadriyah Gabus Wetan. Yayasan Miftahul Ulum Bogor Sukamelang. Ini juga meminta 1 putra 1 putri, juga kehabisan, tak kasih 2 putri. Ananda Hanifah Nurdiana Kendayakan, Ananda Septiana Hasinta Subang. Sekali lagi bagi lembaga-lembaga yang belum dapat, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir sebagai doa, mari sama-sama kita doanya memakai sholawat bareng-bareng. Silakan angkat tangan bareng-bareng, ikuti saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tarzuqu biha auladana wa mutakharriji hadzal ma'had ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tahfazuna biha wa ahlina wa auladana wa ma'hadana hadha min kulli syarrin wa min kulli dhi syarrin zahiran wa batinan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takhtaru biha lana ra'isan adilan mahbuban mahfuzan mahbuban lil indonesiyin li hadhihi daulah al jumhuriyah al indonesiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi salatu bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.